Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurida Nuwaila dari BKB 2021. Saya akan menjelaskan materi psikodinamika dari Freud. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurida Nuwaila. Saya akan menjelaskan materi tentang psikodinamika dari Freud. Saya akan menjelaskan latar belakang Sigmund Freud terlebih dahulu. Sigmund Freud terlahir dengan nama Sigismund Shlomo Freud tanggal 6 Mei 1956 di kota kecil Fribourg. Ayahnya pada saat itu adalah pedagang wol. Dia sangat memikirkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan Freud pada masa itu mengambil kuliah kedokteran. Freud adalah seorang neurologis yang terkenal di Austria dan dijuluki dengan bapak psikoanalisis. Menurut Freud, ada 3 sistem struktur kepribadian manusia, yaitu id, ego, dan superego. Saya akan menjelaskan tentang id terlebih dahulu. Id adalah bagian bawah sadar yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Id adalah bagian bawah sadar yang beroperasi atas prinsip kesenangan. Id menginginkan kepuasan segera atas kebutuhan dasar dan keinginan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau ego ini adalah bagian yang berurusan dengan realitas. Ego mencoba untuk menengahi antara keinginan id dan tuntutan realitas. Ego beroperasi berdasarkan prinsip keinginan id dengan cara yang dapat diterima dengan realitas. Superego ini adalah bagian yang mengandung norma moral internal dan ideal. Superego berkembang dari norma-norma dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan masyarakat. Ini bertindak sebagai suara internal yang menegur atau memberi pujian atas tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. Contohnya, ada seseorang yang ingin membeli barang mahal, itu ego. Lalu dia berpikir, id-nya itu jadi contoh, ada seseorang yang ingin membeli barang mahal, id. Lalu egonya itu sadar kalau sebenarnya barang mahal ini nggak penting, uangnya masih bisa disimpan untuk masa depan. Lalu superego itu kayak ngasih tahu kalau sebenarnya uang itu masih bisa untuk membantu orang lain, untuk tabungan masa depan dan lain-lain. Lalu, apa pandangan pendekatan psikoanalisis terhadap manusia atau hakikat manusia? Menurut Freud, tentang sifat manusia pada dasarnya ada pesimistik, deterministik, mekanistik, reduksionistik. Menurut Freud, manusia determinisasi oleh kekuatan irasional, motivasi tidak sadar, kebutuhan dan dorongan biologis yang naluriah, oleh peristiwa psikososial yang terjadi selama 5 tahun dari awal kehidupan. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi. Menurut pandangan Freud yang ortodoks, dinamika kepribadian terdiri dengan cara energi psikis dibagikan kepada id, ego, dan superego, sambil mengorbankan 2 sistem lainnya. Tingkah laku determinasi oleh energi psikis ini. Lalu, Freud juga menekankan peran-peran naluri. Segenap naluri bersifat bawaan dan biologis. Freud menekankan naluri-naluri seksual dan impuls-impuls agresif. Ia melihat tingkah laku sebagai determinasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindari kesakitan. Manusia memiliki naluri-naluri kehidupan maupun naluri kematian. Menurut Freud, tujuan segenap kehidupan adalah kematian. Kehidupan
tidak lain adalah jalan melingkar ke arah kematian. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Freud, kesadaran adalah bagian dari pikiran yang berisi informasi dan pengalaman yang dapat diakses secara langsung oleh individu pada saat tertentu. Ini adalah apa yang kita sadari pada saat ini. Sementara itu, alam bawah sadar adalah wilayah pikiran yang tidak dapat diakses secara langsung oleh individu, tetapi mempengaruhi perilaku, pikiran, dan emosi tanpa disadari. Freud percaya bahwa alam sadar mengandung dorongan-dorongan, keinginan-keinginan tersembunyi, ingatan yang terpendam, dan konflik yang tidak kita sadari yang dapat mempengaruhi perilaku kita tanpa kita sadari. Freud berpendapat bahwa sebagian besar dari motivasi manusia berasal dari alam bawah sadar, dan untuk memahami diri kita sepenuhnya penting untuk menjelajahi lapisan pikiran yang tersembunyi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecemasan. Freud memandang kecemasan sebagai reaksi psikologis terhadap konflik antara bagian dari kepribadian, terutama id, ego, dan superego. Menurutnya, kecemasan terjadi ketika ego kesulitan menyeimbangkan tuntutan-tuntutan dari id, keinginan dan dorongan tak sadar, dan superego, norma-norma internal. Ada 3 jenis utama identifikasi oleh Freud, yaitu kecemasan realita, kecemasan neurotik, kecemasan moral. Saya akan menjelaskan tentang kecemasan realita. Kecemasan realita adalah kecemasan yang terkait dengan ketakutan akan bahaya fisik yang nyata di dunia luar. Lalu kecemasan neurotik yaitu terkait dengan konflik internal antara id, ego, dan superego. Ini bisa muncul ketika ego kesulitan menyeimbangkan permintaan-permintaan dari id. Yang ketiga, kecemasan moral terkait dengan konflik antara id dan superego, di mana id menginginkan kepuasan tanpa memperhatikan norma-norma yang ditanamkan oleh superego. Freud meyakini bahwa kecemasan bisa menjadi simptom atau hasil dari konflik internal dalam kepribadian yang tidak diselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme pertahanan. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan digunakan oleh ego untuk melindungi diri dari kecemasan dan konflik dalam alam bawah sadar. Beberapa di antaranya adalah 1. Represi, yaitu mengusir pikiran atau dorongan yang tidak diinginkan dari kesadaran. Yang kedua yaitu proyeksi, mengatribusikan pikiran, perasaan, atau keinginan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu rasionalisasi, mencari alasan atau penjelasan yang logis untuk tindakan atau keinginan yang tidak dapat diterima secara emosional. Yang keempat yaitu regresi, kembali ke perilaku atau tingkah laku yang lebih primitif atau umumnya terjadi pada masa kanak-kanak sebagai respon terhadap konflik atau kecemasan. Yang kelima yaitu sublimasi, yaitu mengalihkan energi dari dorongan-dorongan tak sadar menjadi aktivitas yang lebih sosial atau produktif. Freud percaya bahwa mekanisme-mekanisme ini membantu ego menjaga keseimbangan tuntutan konflik dari id, ego, dan superego, serta mengurangi kecemasan yang berasal dari ketegangan antara ketiga struktur kepribadian tersebut. Karakter kunci yang membedakan pendekatan psikoanalisis dengan pendekatan lainnya. Salah satu karakteristik kunci yang membedakan pendekatan psikoanalisis dengan pendekatan psikologi lainnya adalah penekanan pada peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku manusia. Freud dan pendekatan psikoanalisisnya mengklaim bahwa besar motivasi, konflik, dan dorongan yang mempengaruhi perilaku manusia
berasal dari alam bawah sadar yang tidak sepenuhnya dapat diakses oleh kesadaran kita. Ini berbeda dari pendekatan lain dalam psikologi yang mungkin lebih menekankan pada proses kognitif, pengalaman belajar, atau faktor-faktor lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Selain itu, pendekatan psikoanalisis juga menekankan pada peran masa lalu, terutama masa kanak-kanak, dalam membentuk kepribadian seseorang. Freud percaya bahwa pengalaman dan konflik yang dialami pada masa kanak-kanak dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian. Selain fokus pada alam bawah sadar dan peran masa lalu, psikoanalisis juga terkenal dengan penggunaan teknik-teknik seperti interpretasi mimpi, asosiasi bebas, analisis transference, yang digunakan untuk membantu mengungkapkan dan memahami aspek-aspek tersembunyi dari pikiran emosi klien. Keseluruhan pendekatan psikoanalisis cenderung memfokuskan perhatian pada alam bawah sadar, konflik internal, dan peran pengalaman masa lalu dalam membentuk kepribadian yang membedakan dari banyak pendekatan psikologi lainnya yang lebih menekankan pada faktor-faktor yang terlihat dapat diamati secara langsung. Lalu ini bagian penutup ya. Kesimpulannya, Sigmund adalah anak yang brilian, selalu menonjol di kelasnya. Ia kuliah kedokteran, salah satu pilihannya yang layak untuk beberapa anak laki-laki pada saat itu. Di sana ia terlibat dalam penelitian di bawah arahan seorang profesor fisiologi bernama Ernst Bloch. Bloch percaya pada gagasan yang sekarang disebut reduksionisme. Tidak ada kekuatan lain daripada psikal chemical yang aktif dalam organisme. Freud akan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mereduksi kepribadian pada neurologi, sebuah penyebab yang membuat kemudian menyerah. Mekanisme munculnya perilaku menurut Freud sebagai mekanisme penyebaran energi psikologis dari struktur kepribadian yang satu ke struktur kepribadian yang lain, yaitu id, ego, superego. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.